Kita bakal belajar tentang bahan pangan nabati. Jadi tujuan untuk kita belajar bahan pangan nabati ini supaya kita lebih tahu klasifikasi tentang bahan pangan nabati, terus kita bisa tahu ini ternyata makanan yang baru kita konsumsi itu termasuk ke bahan pangan nabati, bukan hewani atau lainnya. Nah, jadi bahan pangan nabati itu bahan makanan yang berasal dari tumbuhan dan jamur. Nah, itu tuh bisa dibagi menjadi dua, ada yang kering dan ada yang basah. Nah, hari ini kita bakal belajar yang kering dulu. Bahan makanan dibagi menjadi dua, ada yang kering dan ada yang basah. Hari ini kita bakal belajar yang kering dulu, di mana itu ada serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Nah, di sini ada serealia, di mana serealia itu sumber energi utama. Jadi itu berupa bulir dari tanaman, yang mana ada gandum. Nah, gandum ini tuh terbagi menjadi dua jenis, ada gandum keras yang mana itu tinggi gluten, juga cocok untuk roti. Nah, yang bagi cahaya makan, yang dikonsumsi cahaya untuk sarapan dan begitu termasuk ke dalam gandum keras yang mana itu tinggi gluten. Terus ada gandum yang lunak, dimana ini tuh lebih sedikit gluten, jadi lebih cocok untuk dibikin kue. Nah, kedua ada beras, dimana beras tuh terbagi berdasarkan beberapa warna, ada putih, merah, juga ada coklat. Nah, dimana putih sampai merah ini dia tinggi antosianin dan seratnya. Yang coklat tuh kalian pernah lihat beras coklat, dimana tuh berasnya itu pecah kulitnya. Nah, ada yang hitam, dimana yang hitam itu antioksidannya tuh tinggi. Terus kalau dibagi berdasarkan panjang bulan itu dia ada short grain, medium grain, juga ada yang long grain. Dimana ini tuh campurnya ada beras mati. Terus untuk jenis beras itu ada beras biasa dan beras ketan. Nah, biasanya beras ketan itu lebih lengket ya. Selanjutnya ada jagung. Nah, di sini tuh jenis jagung tuh ada beberapa macam. Ada jagung manis, mutiara, gigi kuda, gondong, juga tepung dan ketan serta pot. Nah, biasanya tuh diolah, direbus atau dicampur dengan sayuran, kue, tepung maizena, bisa dijadiin tepung maizena, juga sirup jagung. Ciri-ciri serealia yang udah dijelasin tadi yang berkualitas tuh warnanya tuh seragam, terus dia nggak bau apel, juga nggak berjamur ya. Nah, tidak berwarna juga nggak tercampur dengan benda-benda asing. Nah, yang kedua di sini ibu bakal ngejelasin tentang kacang-kacangan, dimana di sini ada leguminosa, dimana kacang hijau, merah, kedelai, polong, dan kacang tanah. Nah, di sini ada juga kacang pohon. Nah, kacang pohon itu adalah almond, walnut, dan mete. Terus biasanya digunakan pada masakan seperti bubur kacang hijau, ampiang, dan gado-gado. Siapa di sini yang suka sarapan bubur kacang hijau sama ayamnya di warkop? Ada nggak? Nggak ada ya? Ibu juga enggak, karena ayah ibu kurang suka ke warkop pagi-pagi. Biasanya kalau misalnya makan bubur kacang hijau bakal dibikin sama mamanya ibu. Nah, di sini kalau untuk olahan luar negeri dia ada paling pasta dan marsipan. Terus ciri kacang yang berkualitas itu utuh, tidak keriput, juga tidak berlubang, juga nggak berbau apel, serta bebas dari serangga-serangga. Nah, di sini ada umbi-umbian. Nah, di umbi-umbian itu merupakan sumber karbohidrat dari akar dan pangkal batang. Dimana yang pertama tuh ada ubi kayu atau singkong. Yang ini tuh mudah kali kita dapat. Dia tuh bisa jadi sebagai makanan pokok atau cemilan. Nah, biasanya kita bisa bikin itu jadi getuk, combro, atau tepung tapioka dan mongkak. Nah, yang kedua ada ubi jala, dimana nih warnanya bervariasi, ada yang putih, ada yang ungu, terus rasanya tuh manis kalau udah dimasak. Olahannya tuh bisa direbus, dikukus, atau dibikin kolak serta kue talam. Nah, yang ketiga ada talas, dimana sumber karbohidrat ini dapat menyebabkan gatal karena oksalannya yang tinggi. Terus dia harus direndam air garam dan dikukus terlebih dahulu. Terus yang keempat ada garo, dimana dia berbentuk silindris, tinggi, pati dan seratnya juga. Olahannya tuh bisa dijadikan emping garut atau